Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang menarik dari Viata. Nah, emang pertama kali ya kita akan review dari produk Viata. Dan saya penasaran banget dengan produk baru mereka yang dijual di harga yang termasuk murah banget. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng produk dari Viata Airboom Nano C. Jadi Viata Boom Nano C ini dijual di kisaran harga yang cukup murah di harga 120 ribuan. Termasuk menggiurkan untuk kelas TWS. Lalu apakah memang sesuai dengan harga yang ditawarkan? Untuk boxnya sendiri seperti ini ya. Nothing special, dan varian yang saya pilih di sini adalah yang berwarna ungu ya guys. Tersedia juga yang warna hitam. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari manual book dan ear tips cadangan. Lalu satu set dari TWS-nya yang dibungkus dengan tempat plastik ya. Jadi memang kelihatan murah seperti ini. Lalu kita lepas dari casing beserta TWS-nya dan harap berhati-hati ya teman-teman. Saya nggak seberapa paham tapi emang kudu hati-hati untuk lepasnya. Bisa-bisa malah tutupnya bisa lepas seperti ini. Jadi di sini ya kita sudah nemuin dari sedikit minusnya ya dari bahannya. Untung bisa dipasang kembali dan berfungsi normal. Untuk bagian awal ini kelihatannya baterainya habis dan kita langsung cas aja ya agar bisa connect lagi. Nah sekarang kita coba bahas dari desain dan build quality-nya. Untuk desainnya sendiri sebenarnya bagus, cukup compact dan mini seperti ini. Tapi emang dari build quality-nya ini untuk bahannya bener-bener plastik yang murah ya guys dan agak ringkih. Tapi sesuai sih dengan harganya. Untuk desainnya sendiri minimalis dan ada sedikit logo Viata di bagian atasnya. Serta di bagian belakangnya terdapat lubang untuk port Type-C. Untuk desain buds-nya berbentuk bulat seperti ini dan sedikit memiliki sayap. Untuk penggunaannya sendiri masih nyaman-nyaman aja ya di kuping dan bisa melekat dengan erat, meskipun tidak kedap 100% ya. Untuk touch-nya ini termasuk lumayan lengkap, seperti Type sekali untuk play dan pause, Type 2 kali untuk next dan previous, Type 3 kali untuk menambah atau mengurangi volume, dan tekan tahan untuk masuk ke voice assistant. Jadi di sini untuk volumenya ini agak sedikit susah ya, karena kita harus tap dari 3 kali. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah casing dari buds-nya ini ya guys. Kalau udah pernah lepas maka akan bisa mengganggu fungsi dari touch-nya. Jadi di sini punya saya kadang bisa untuk touch-nya, kadang tidak. Jadi harap hati-hati ya guys. Kita langsung aja ke bagian yang paling dinanti, bagaimanakah dengan sound quality-nya. Dengan ukuran driver sebesar 8 mm, ini sudah termasuk lumayan oke. Untuk powernya sendiri sudah terbilang lumayan meskipun nggak keras-keras banget. Surprisingly di harga segini untuk suaranya sudah termasuk lumayan loh. Bagian yang bikin amaze adalah clarity-nya yang sudah termasuk jernih. Untuk karakter suaranya ini lebih cenderung ke bright ya, dengan ciri khas dari mid dan vokal yang agak sedikit lebih maju. Jadi detail-detailnya di sini lebih terdengar. Nah di sini memang bagian yang menjadi lebih mundur adalah dari low frekuensinya. Meskipun agak rendah tapi ini ada kok untuk bassnya, cuman nggak kenceng banget. Jadi bagi kalian para penyuka bass ya kelihatannya ini kurang cocok ya. Meskipun bagi saya pribadi ini bassnya sudah termasuk pas, terdengar sopan dan tidak berlebihan. Untuk detail instrumennya sudah terdengar bagus, cuman treble-nya di sini emang agak sedikit tinggi ya. Di beberapa bagian part simbalnya agak sedikit menusuk, tapi masih dalam kategori yang aman. Ngeceringnya masih enak. Untuk soundstage-nya biasa aja. Intinya di harga segini sudah termasuk bagus untuk kualitas suaranya. Nggak mendem seperti beberapa TWS murah lainnya. Berikut ini adalah dari sound sample-nya. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but I'm jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love every day. Yeah, you'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye.
Sekarang kita akan menuju ke latensi dan kualitas mic yang dimiliki oleh TWS ini. Nah sayangnya ini ternyata menjadi bagian yang kurang dari TWS ini. Di harga 100-an, delay yang dihasilkan lumayan kerasa, tapi tenang aja kok, nggak begitu parah amat. Untuk kualitas mic-nya sendiri bisa dibilang agak jelek ya, karena suara yang dihasilkan cenderung mendem. Berikut ini adalah sampel dari delay dan mic-nya. This is industry leading and super awesome. Here's a list of some of the other promises that have been made in the smartphone world for how long down the road they plan on supporting their devices. In the world of Android, this is unprecedented. So clearly, this was one of the best announcements of the entire Google event. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Viata Boom R Nano C. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan untuk kualitas suaranya, ternyata sesuai ya dengan budget yang ditawarkan. Memang mengingat harganya yang cuma di angka 100 ribuan. Untuk kualitas mic-nya ini sendiri bisa dibilang memang agak mendem ya. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah hasil perekaman suara dari Boom Nano C ketika digunakan di luar ruangan. Tapi apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Silakan komentar di kolom di bawah. Lalu kemudian yang terakhir kita akan menuju ke konektivitas dan ketahanan baterai yang dimiliki oleh TWS ini. TWS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi secara koneksi masih cenderung stabil hingga jarak 10 meteran. Untuk baterainya sendiri cukup kecil ya, 40 mAh pada bagian earbuds-nya, sehingga hanya bisa bertahan hingga 3-4 jam saja. Ya cukup kurang sih, tapi sudah termasuk lumayan. Untuk total dengan case-nya bisa bertahan hingga 15-20 jaman. Nah kesimpulannya, apakah TWS ini worth untuk dibeli? Jika kalian sudah punya TWS sebelumnya, maka bisa skip dulu dan lebih baik untuk menabungnya untuk membeli TWS yang lebih oke. Tapi jika ini sebagai TWS pertama kalian, atau kalian lagi pengen nyari TWS yang sementara, ini sudah termasuk worth di harga segini. Suaranya sudah termasuk enak untuk menemani hari-hari kalian. Yang sedikit kurang emang harap hati-hati untuk cover dari buds-nya dan tingkat ketahanan baterai serta mic yang agak sedikit mendem. Selebihnya terlihat imut dan gampang dibawa kemana saja. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.